Sehingga kita tidak perlu lagi membenturkan sosok satu guru dengan guru yang lain. Jadi kita pernah mengalami satu masa dilematis, pencarian sosok guru yang sebenarnya. Dan yang mungkin pada akhirnya bermuara pada sosok murabbir ruh Sayyid Muhammad Al-Maliki yang memang membimbing jiwa raga kami sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, saya Denny Kurnia. Kembali lagi kita di podcast Berkah Darul Arifin Jambi. Merupakan suatu nikmat yang amat besar bagi kita. Alhamdulillah podcast kita ini selalu didatangi oleh orang-orang yang amat luar biasa. Sebelumnya kita didatangi oleh Kiai Haji Afifuddin Yati. Dan sekarang narasumber yang hadir juga merupakan sosok yang amat luar biasa. Beliau merupakan ulama yang dikenal sebagai ulama karismatik, tawadhu dan berpenampilan sederhana. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, Mudir Mahat Ali Situbondo. Beliau juga merupakan putra dari Kiai Haji Zofir Munawar yang dikenal di kalangan ulama sebagai kamus berjalan karena kehebatan beliau dalam berbahasa Arab. Dan juga beliau merupakan putra dari Kiai Haji Zainiyah As'ad, anak dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, yang mana beliau dikenal sebagai pembawa tongkat dan tasbih yang menjadi isyarat dari Kiai Haji Khalil Bangkalan kepada Hashim Asy'ari sebagai restu berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kiai? Alhamdulillah. Luar biasa sambutannya. Terima kasih. Masya Allah. Ini kali pertama Ustaz. Betul. Meskipun kali pertama saya merasakan sesuatu yang tidak asing, seakan-akan semacam dejavu, sesuatu yang pernah dialami sebelumnya dan terulang kembali dalam kehidupan nyata. Subhanallah. Ini momen antum datang ke Jambi ini dalam rangka apa ya? Semula kita diundang dalam suatu acara peresmian yang kemudian kebetulan karena tuan rumah berhalangan diatur ulanglah jadwal itu, kemudian para alumni mengadakan kegiatan lain. Tiba-tiba muncul salah satu rundown acara bersilaturahim ke pesantren Darul Arifin. Tetapi justru ini yang luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah ini ada lagi perjalanan berikut? Insya Allah ke Muara Bungo. Kiai di Jambi kira-kira berapa hari? Insya Allah kita kembali ke Jawa di hari Ahad. Hari Ahad? Iya. Ya, ini Kiai yang sangat luar biasa dan sangat banyak memiliki alumni yang tersebar di mana saja. Mungkin Kiai boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanan pendidikan Kiai mulai dari tingkat SD mungkin sampai menjadi orang yang sangat luar biasa seperti sekarang. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dasar ibtidaiyah kami, kemudian sekolah dasar SD itu juga di rumah sampai usia SMP kita melanjutkan ke pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Terus kita ke beberapa pesantren, ada PIK Singosari Malang, ada Sidogiri, ada pondok pesantren di Lasem Al-Islah. Kemudian kita juga tabarukan di pondok pesantren Sepuh di Sidoarjo, Buduran, dan menjelang keberangkatan ke Mekah kita mondok di pondok pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Setelah itu melanjutkan studinya di Rusaifah Mekah di Sayyid Al-Maliki. Jadi itu di Mekah berapa lama? 8 tahun kurang lebih. Itu ngambil takhusus apa? Kepada beliau kita diajarkan semua fan keilmuan, tetapi memang sosok Al-Mafullah Sayyid Muhammad Al-Maliki ini lebih dikenal sebagai Muhadditsul Haramain. Kalau dari sejak kecil selama luar biasa mondok dari pondok ke satu pondok ke pondok yang lain itu sangat banyak yang seperti yang saya dengar tadi. Kira-kira selama mondok itu ilmu apa yang sangat berkesan dari
kiai sehingga ilmu ini yang harus saya dalami terlebih dahulu atau apa gitu? Setiap pesantren, setiap kiai ada kekhasannya. Pernah suatu ketika saya mengalami dilematis karena banyaknya beberapa guru ya. Ini siapa? Ada kecenderungan untuk memilah-milih. Lalu kita dididik tidak boleh demikian. Terbimbinglah untuk menemukan satu jawaban. Berguru itu agar kita tidak menafikan satu dengan yang lainnya. Proporsional. Guru A punya spesial di bidang ilmu lughah misalkan, nahwunya, sarafnya. Nah itu adalah guru kita dalam bidang hal tersebut. Guru B dalam ilmu organisasinya, kita sangat mengidolakan beliau di bidang organisasi. Guru C di bidang tasawufnya, begitu seterusnya. Sehingga kita tidak perlu lagi membenturkan sosok satu guru dengan guru yang lain. Jadi kita pernah mengalami satu masa dilematis, pencarian sosok guru yang sebenarnya. Dan yang mungkin pada akhirnya bermuara pada sosok murabbir ruh Sayyid Muhammad Al-Maliki yang memang membimbing jiwa raga kami sepenuhnya. Jadi kalau untuk selama mondok sebelum pergi ke Mekah itu memang selama tingkat SD sampai aliyah atau? Ya, selama kurun waktu itu kita ada di beberapa pesantren. Tetapi yang banyak di pesantren itu setelah dari Nurul Jadid kita lebih sifatnya tabaruk. Jadi mondok ngaji musiman seperti Ramadan begitu dan semacamnya, atau 1 tahun mendalami Al-Quran, jadi lebih kepada tabarukan. Insya Allah. Jadi sekarang Kiai seperti yang saya baca masih melanjutkan pendidikan di tingkat doktor. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini, dan salah satu semangat untuk terus berkhidmat adalah mengusung pemikiran guru kami Sayyid Muhammad Maliki. Itu di mana? Untuk di Malaysia, di Yum. Jurusannya? Kita mendalami ilmu yang kita angkat adalah tema tentang al-ara al-fiqhiyah di Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi arah pandangan fikih beliau. Kalau S2 Kiai tadi kan S1-nya di Said Maliki ya, Iya, S2-nya juga di sana. Enggak, di rumah di Situbondo. Kayak juga ikut ngajar di pondok ya. Ya, ada. Itu khusus pengajarnya apa? Untuk pagi tafsir Jalalain sama Riyadhus Shalihin gitu ya. Dan beberapa jadwal lainnya di kegiatan pesantren. Kenapa lebih memilih pelajaran itu? Kenapa tidak pelajaran lain? Hal yang sederhana tapi sangat penting. Saya ingin mengawali hari itu dengan Al-Quran. Kenapa tafsir? Mengawali sesuatu di pagi hari dengan Al-Quran dan sunnah hadis Nabi. Sehingga kita para santri pertama yang terdengar saat aktivitas dimulai adalah kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Kalau katanya Kiai juga hebat dalam bidang sastra. Kira-kira di pondok juga diajarkan sastra atau tidak? Lebih kepada hobi, kesukaan. Jadi tidak secara akademik mempelajarinya, tetapi otodidak lebih karena memang menyukai dan sebagai mengembangkan bakat seni, mungkin itu yang lebih tepatnya gitu. Salah satu figur yang menjadi idola Kiai dalam bidang sastra siapa? Celurit Emas, sang Celurit Emas. Kenapa bisa tertarik gitu?
Ya, padahal kan kita lebih fokusnya ke bidang agama gitu. Tapi kenapa juga Karena di ikut? situ juga agama bisa menjadi bahasan utama, karena puisi itu kan mencakup semua sisi kehidupan manusia. Bahkan hidup kita ini adalah puisi sebenarnya kan gitu. Insya Allah. Dan sejak di pesantren pasti para santri itu sadar atau tidak dipengaruhi oleh kesenian, dari nazam yang dibaca, syair yang dibaca, semua adalah seni kan. Setiap membaca nasar tentang Maulid Nabi, Diba, Berzanji dan beberapa lainnya, semua adalah memiliki kandungan seni. Al-Quran sendiri adalah balagha yang tak tertandingi. Selama Kiai Mundo kemudian juga sampai bertemu dengan masyayikh-masyayikh yang sangat luar biasa di Mekah, kira-kira siapa yang menjadi murabbi ruh atau menjadi guru yang sangat menjadi mentor Kiai selama menjalani pendidikan? Setelah kakek ya adalah ibu, karena ayahanda itu wafat ketika saya masih 5 tahun. Jadi tidak sepenuhnya kita merasakan bagaimana bentuk didikan beliau. Jadi hanya merasakan betapa kuat doa-doa beliau. Hingga hari ini pun saya merasakannya. Setelah wafat kakek, maka sosok ibulah yang menjadi single parent, ayah sekaligus ibu dan murabbir ruh, karena pendidikan keagamaan kami pun dibimbing oleh beliau. Sebelum mengenal bangku madrasah, mengenal para guru asatidz di madrasah, di sekolah, guru saya adalah ibu, orang tua. Bahkan yang kemudian menyemangati untuk mondok ke berbagai pesantren sampai ke Mekah, beliau. Yang menjadi pendorong Kiai untuk mau ke Mekah, tidak memilih negara yang lain, kan banyak Kiai atau para asatidz itu yang pergi ke Kairo, ke Mesir, tapi kenapa Kiai lebih memilih ke Mekah? Adalah wasiat. Jadi ketika saya baru lahir usia kira-kira 20 harian, kebetulan waktu itu Sayyid Muhammad Al-Maliki ada kunjungan ke Indonesia. Salah satunya adalah pesantren kami. Nah, tepat pada hari itu beliau berkenan untuk menggendong saya, masih kecil, lalu berkata, anak ini nanti ketika dewasa biar bersama saya di Mekah. Maka ucapan Sayyid Muhammad Al-Maliki itu menjadi semacam wasiat bagi mbah kakek itu untuk memegang teguh pesan tersebut, sehingga setiap ada tamu, ini cucu saya nanti akan mondok ke Sayyid Muhammad Al-Maliki, begitu terus diperkenalkan sampai mewasiatkannya kepada Umi, ibu. Nah, Umi saya pun memegang pesan itu sebagai wasiat. Menjelang akhir hayatnya pun itu yang selalu dipikirkan, bagaimana pada akhirnya saya harus berproses mondok ke Mekah. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya yang muncul sebagai sosok idola memang Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kalau untuk pesan bagi para santri ini, alangkah bagusnya mereka tetap mengambil negara lain atau memang menurut Kiai lebih bagusnya di sana? Setiap orang punya peran tugas masing-masing. Saya teringat kisah ada seorang pemuda yang ingin mengaji kepada Nabi. Namun karena faktor situasi dan kondisi dia memilih harus membantu ibunya. Tetapi justru dengan pengabdian itulah menjadi pintu kemuliaannya. Bahkan Nabi pun berwasiat kepada Sayyidina Umar, carilah Uwais Al-Qarani, pemuda dari kabilah Qarani dari Yaman, dimintakan doanya. Jadi doa mustajab yang diperoleh dari jalan pengabdian kepada seorang ibu. Artinya apa? Tidak semua cita-cita kita harus terwujud, tetapi mengikuti alur takdir jauh lebih mengalir, lebih menerima keadaan, dan itu sebenarnya apa yang Allah tempatkan pada
diri kita itu lebih terjamin daripada apa yang kita canangkan, kita rencanakan yang belum tentu seperti apa manfaatnya. Mungkin kita mengidolakan suatu negara ataupun sosok universitas, perguruan dan semacamnya yang bergengsi, yang terkenal. Tapi justru pintu surga kita ada di kampung halaman kita, di rumah kita, di tempat terdekat dengan kita. Kenapa harus jauh ke sana? Kalau ternyata surganya ada di sekitar kita. Bisa dengan pondok di sekitar pesantren kita. Dan hari ini ada satu dinamika berpikir yang fenomenanya tidak baik juga ke depan untuk peradaban bangsa ini. Kita lebih bangga dengan sesuatu yang dari luar, keilmuan dari mana. Padahal keulamaan yang melahirkan karya-karya ilmiah dari para ulama kita di Nusantara ini luar biasa. Beliau sudah menimba ilmu di berbagai negeri dan pulang ke negeri ini sudah mengunyah ilmu itu dengan baik, dan kita tinggal mendapatkan suapannya sebenarnya. Seperti bayi yang ditahnik, disuap. Beliau sudah mengunyahnya, jadi tidak perlu lagi susah-susah. Sementara kalau kita menimba ilmu ke luar negeri, kan butuh proses juga untuk bagaimana keilmuan di sana bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar sini. Kadang tidak semua hal, tradisi, kebiasaan, dan konsep keilmuan yang kita bawa dari luar Indonesia seluruhnya harus diterapkan di negeri ini. Tidak. Ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Nah ini sebenarnya para ulama kita dengan khazanah keilmuannya di Nusantara sudah melakukan itu. Jadi saran saya bagi santri yang mungkin tidak berkesempatan untuk ke luar negeri, jangan kecil hati. Keilmuan ulama kita, kiai-kiai kita di sini luar biasa. Dan sebenarnya yang terpenting adalah kekuatan sambungan ruhani. Anda belajar di suatu negeri, ilmunya sama, ja'azaitunya sama, mubtada khabarnya sama. Tetapi berkhidmah kepada salah seorang guru yang Allah pilihkan, itu yang tidak pernah ada kesempatan yang sama. Ya. Al-ilmu yudrak, wal khidmatu la tudrak. Ilmu itu bisa diperoleh di manapun, karena teorinya sama, kitab standarnya sama. Tetapi berkhidmah kepada seorang guru, itu yang tidak bisa didapatkan di semua tempat. Anda berkhidmah kepada beliau, pengasuh Darul Arifin, tidak akan pernah didapatkan di tempat lain. Tapi belajar ja'a zaitun dan qoma zaitun, mau belajar di manapun sama kan gitu. Maka bertahan di tempat yang Allah pilihkan jauh lebih baik daripada berangan-angan sesuatu yang belum jelas di masa depan. Motivasi terbesar antum untuk selalu belajar, untuk selalu memurojaah pelajaran dan lain sebagainya, kira-kira apa? Membersamai seorang yang memiliki himmah keilmuan besar, itu menularkan energi positif keilmuan, frekuensinya kemudian kita menjadi sedikit sama. Kami melihat guru-guru kami setiap waktunya adalah ilmu. Buka. Sempat ada pertanyaan, kenapa beliau mengoleksi banyak kitab? Padahal kadang-kadang tidak semua kitab yang berjilid itu sempat dibaca. Ternyata beliau punya prinsip yang luar biasa. Belilah kitab. Persoalan rezeki yang mendapatkan hanya satu lembar, satu safhah dari berjilid-jilid kitab itu rezeki kamu. Tapi jariah kamu kepada anak cucu kamu, kepada santri-santri kamu, kalau kitab ini dimiliki. Oh itu. Ya, itu kami lihat hari-hari guru kami adalah ilmu dan ilmu. Istifadah dan itu. Dan sebetulnya juga lingkungan kami seperti itu. Orang tua kami, kemudian sahabat-sahabat kami di sekitar kehidupan kami sehari-hari mencintai ilmu. Jadi hal yang sangat dominan membentuk kecintaan itu adalah lingkungan, teman, sahabat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua, keluarga, serta guru-guru. Gini, kalau kita baca-baca nih, para ulama-ulama terdahulu itu selain mereka fokus ke keilmuan, namun mereka tidak pernah melupakan hubungan mereka dengan Allah.
Intinya ketika mereka belajar, mereka juga ada riyadhah khusus atau amalan khusus yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi ulama yang sangat luar biasa. Nah, Kiai kira-kira ada nggak amalan khusus yang memang dari dulu Kiai amalkan dan sampai sekarang nggak pernah terlepas? Yang menurut Kiai mungkin itu salah satu penyebab Kiai bisa seperti sekarang ini. Sejak kecil saya diajari oleh orang tua, oleh ibu terutama, doa-doa mulai sejak kecil. Ketika masih kecil misalkan kalau makan baca bismillah dan ya wadud baca itu. Kita nggak tahu apa faedahnya, kita baca. Kemudian menginjak remaja, saya suka meniru, melihat paman, kemudian umi, ibu itu punya buku doa yang ditulis tangan. Dulu kan percetakan cukup sulit, jadi buku doa itu ditulis tangan sesuai dengan selera kita mau baca doa apa. Itu kita punya, karena lingkungan di zaman itu di lingkungan keluarga kami ada tradisi menulis buku doa. Jadi kita punya. Ketika lusuh ditulis ulang. Sampai kemudian doa-doa ini yang terwujud di kemudian hari. Salah satunya memang doa tentang terbukanya pikiran, menerima ilmu yang berkah. Ya. Di antaranya adalah doa fafahamna Sulaiman dan semacamnya. Itu yang dapat kami rasakan. Rabbi shrah li sadri. Semua hal yang mungkin oleh banyak santri dibaca, diamalkan. Kami membacanya. Barulah kemudian kita mengenal beberapa hizib, al-awrad wal-adhkar yang seiring waktu kita menambahkannya dalam wirid harian kita dalam sehari-hari. Insyaallah. Mungkin Kiai terakhir bisa disampaikan pesan kepada para thalabul ilmi dimanapun berada, tips atau ya pesan untuk bagi mereka supaya menjadi penuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT. Satu pesan, ketika Anda terpilih atau memilih di jalan ini, Anda sedang berada di jalan menuju surga. Anda sedang dipersiapkan menuju surga. Dan ada berita gembira bagi orang yang tafaqquh fid din, bahwa di akhir hayatnya insya Allah menjadi orang yang dimudahkan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Terima kasih Kiai yang sudah berbagi banyak pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat menginspirasi dan menjadi penyemangat bagi semua orang. Insyaallah, amin. Kita doakan juga semoga Kiai selalu diberikan kesehatan dari Allah. Amin. Jazakumullah. Semoga lebih baik lagi dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanallahu ilaikum. Saya Denny Kurnia, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.